Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan menyajikan topik monitoring efek samping obat asamivinamat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah. Halo, saya Fatia. Halo, saya Wulan. Halo, saya Jihan. Halo, saya Ayu. Selamat menyaksikan teman-teman. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pasca operasi gigi. Jadi gini dok, saya tuh merasakan gigi sama gusi saya itu sakit sekali setelah saya cabut gigi kemarin dok. Setelah menggali beberapa informasi, dokter kemudian meresepkan obat. Baik Ibu, atas keluhan yang Ibu rasakan, saya meresepkan 2 obat yang nantinya harapannya bisa meringankan nyeri yang Ibu rasakan. Silakan bisa ditebus di bagian instalasi farmasi. Terima kasih. Kemudian pasien menebus obat ke kasir. Resep atas nama Ibu Ayu. Iya mbak, saya. Apoteker menggali beberapa informasi tentang keluhan pasien dan kesehariannya. Setelah itu, apoteker pun menyampaikan informasi secara lengkap terkait obat dan penggunaannya, penyimpanannya, hingga pemberian obatnya. Ini ya Ibu, obatnya asamivinamat 500 mg 3 kali sehari 1 tablet. Dan antibiotik ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari 1 tablet. Mohon untuk antibiotik ini dihabiskan ya, silakan ditebus di kasir. Baik mbak, terima kasih ya mbak. Selama pengkonsumsian obat tersebut, pasien mengeluhkan sakit pada bagian lambung 2 jam pasca meminum obat. Pasien pun menghubungi apoteker via telepon, dan apoteker meminta pasien untuk datang ke instalasi farmasi rumah sakit. Halo, selamat siang. Jadi mbak, ada yang ingin saya tanyakan. Iya, selamat siang Ibu. Ini dengan Ibu siapa ya? Mohon maaf. Saya Ayu mbak, pasien yang nyeri gigi 2 hari yang lalu, yang mendapatkan obat asamivinamat dan ciprofloxacin. Jadi gini mbak, saya tuh ngerasa setiap saya habis minum obat itu lambung saya tuh perih gitu mbak. Nah saya tuh ngalaminnya itu udah 2 hari ini mbak. Mohon maaf, Ibu rutin. Rutin kok mbak, malah saya minumnya itu sekali minum itu 2 tablet mbak. Soalnya kan gigi saya tuh nyeri banget ya mbak. Terus saya mikir kalau sekali saya minum tuh 2 tablet pasti langsung berpengaruh gitu mbak. Ibu, sebetulnya untuk dosis yang benar itu tetap diminum 1 tablet saja sekali minum ya. Untuk dosis siang, apakah Ibu sudah minum? Belum mbak. Oh gitu ya mbak. Ya udah nanti saya minumnya berarti 1 tablet aja kan mbak sekali minumnya. Iya begitu Ibu, mohon maaf apakah Ibu ada waktu untuk datang kembali ke rumah sakit agar saya dapat menggali beberapa informasi terkait efek obat yang saya kira mungkin adalah reaksi efek samping yang Ibu rasakan dan agar dapat saya monitoring lebih lanjut. Mohon maaf mbak, untuk beberapa hari ke depan itu saya cukup sibuk. Kalau lewat telepon aja gimana ya mbak, bisa nggak? Oh baik Ibu, tidak apa-apa karena mengingat kondisi saat ini yang tidak terlalu memungkinkan untuk bertatap muka langsung, kita bisa lewat telepon saja ya. Namun mohon maaf Ibu, saya sekarang masih harus memberikan konseling untuk beberapa pasien. Kalau saya hubungi Ibu lagi nanti sore sekitar jam 4 bagaimana Ibu? Oh iya mbak, bisa. Nanti mbaknya hubungin saya lagi aja ya mbak. Kalau mbaknya udah nggak sibuk, saya juga standby HP terus kok soalnya. Baik Ibu, terima kasih, selamat siang. Iya mbak, selamat siang. Ketika sudah jam 4 sore, apoteker menghubungi pasien kembali untuk monitoring efek samping lebih lanjut. Halo Ibu, selamat siang. Iya, selamat siang mbak.
Iya ibu, tadi keluhan ibu nyeri di lambung 2 jam pasca konsumsi obatnya kan bu, tapi ibu minumnya sekali minum 2 tablet ya. Iya, benar mbak. Ibu apakah sebelumnya memang punya masalah pencernaan seperti MA atau yang lainnya mungkin bu? Nggak ada mbak, alhamdulillah. Sekarang kondisi lambungnya bagaimana ya bu setelah minum obatnya? Alhamdulillah mbak, udah nggak perih. Dan nyeri gigi saya juga udah hilang ini mbak. Berarti ketika obatnya sesuai aturan minumnya sudah tidak sakit lagi kan lambungnya? Iya ya mbak, udah nggak sakit lagi nih. Ibu sebelum operasi gigi ini sebelumnya kalau sakit pernah minum obat anti nyeri yang lain tidak? Efeknya bagaimana? Wah, nggak ada tuh mbak. Saya nggak pernah minum obat anti nyeri sih sebelumnya. Baiklah ibu, kalau misal selanjutnya ibu merasakan efek yang sama walaupun sudah minum obat sesuai aturan bisa menghubungi saya kembali ya bu. Baik mbak. Oh iya ibu, sekedar mengingatkan untuk obat nyerinya kalau sudah tidak nyeri lagi giginya bisa dihentikan ya bu. Obat anti nyeri digunakan apabila nyeri saja dan harus digunakan sesuai dengan aturan pakai, yaitu sekali minum 1 tablet, sedangkan antibiotiknya dapat dihabiskan ya bu. Iya, baik mbak. Ibu nanti 3 hari lagi saya hubungi kembali ya pada jam yang sama untuk mengetahui apakah obatnya bekerja dengan baik dan tidak ada efek samping merugikan. Selamat sore ibu. Baik mbak, terima kasih. Selamat sore. Setelah penggalian beberapa informasi singkat terkait keluhan pasien, maka selanjutnya mengisi form kuning meso. Namun yang akan kami jelaskan lebih lanjut dan mendetail adalah pengisian algoritma Naranjo. Form kuning meso adalah seperti ini. Yang pertama diisi adalah data dari pasien. Nama pasien adalah Ibu Ayu, umur 28 tahun dengan berat 55 kg, pekerjaan pegawai negeri, jenis kelamin wanita dan sedang tidak hamil. Penyakit utama itu nyeri pasca operasi gigi di bagian gigi dan gusi. Kemudian kesudahan penyakit utama yaitu nyerinya sudah sembuh dan tidak ada penyakit lain atau kondisi lain yang menyerta. Selanjutnya yang diisi adalah form meso yang berisikan efek samping obat. Efek samping yang terjadi yaitu gangguan gastrointestinal atau nyeri lambung yang terjadi 5 Desember 2020 dan sekarang sudah sembuh. Dan nama obat yang dicurigai sebagai penyebab efek samping yaitu asam mefenamat yang sebelumnya diberikan dosis 3x2 yang seharusnya 3 kali sehari 1 tablet. Tahap terpenting adalah pengisian algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Jawabannya iya. Disebutkan dalam Jurnal Analisis Kesehatan volume 4 nomor 1 pada Maret 2015 dengan judul gambaran kadar asam mefenamat dalam obat anti nyeri yang beredar pada warung-warung di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dan beberapa referensi lainnya menyebutkan bahwa efek samping dari asam mefenamat yang sering terjadi yaitu menimbulkan gangguan lambung usus. Algoritma kedua yaitu apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawabannya iya, dijelaskan melalui penjelasan pasien yang mengkonsumsi asam mefenamat dengan dosis yang berlebih atau tidak sesuai dengan yang diresepkan. Algoritma Naranjo yang ketiga yaitu apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Jawabannya juga iya, karena efek samping mereda ketika pasien mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh apoteker dan dokter. Algoritma Naranjo yang keempat yaitu apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawabannya tidak, karena ketika pasien mengkonsumsi obat tersebut kembali dengan dosis sesuai, tidak terjadi efek samping serupa. Algoritma kelima yaitu apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Jawabannya iya, yaitu pasien mengkonsumsi obat berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis dan aturan penggunaan obat. Algoritma keenam yaitu apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Jawabannya tidak tahu karena memang tidak diberikan placebo.
Algoritma ketujuh yaitu apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawabannya tidak, karena memang tidak dilakukan uji lab. Algoritma ke-8 yaitu apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabannya iya, sesuai dengan pernyataan pasien yang mengkonsumsi asam mefenamar dengan dosis tinggi menimbulkan efek samping berupa gangguan gastrointestinal, dan ketika dosis diturunkan menjadi dosis yang sesuai, efek samping tersebut tidak terjadi lagi. Algoritma ke-9 yaitu apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawabannya tidak, berdasarkan dari keluhan pasien. Algoritma terakhir yaitu yang ke-10, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Jawabannya tidak, karena memang pasien tidak melakukan uji laboratorium. Dari ke-10 algoritma Naranjo didapatkan total skor yaitu 3. Total skor Naranjo 3 masuk ke skala Naranjo kategori possible atau mungkin. Jadi, asam mefenamat diduga mungkin menyebabkan efek samping gastrointestinal pada pasien. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.